Ada ungkapan, kacang lupa pada kulitnya. Arti dari ungkapan ini mungkin menunjuk pada orang-orang yang mengalami sukses, tetapi kemudian melupakan orang-orang yang sudah berjasa mendukung dia meraih kesuksesan tersebut. Atau menunjuk kepada anak yang melupakan orang tuanya, melupakan jasa dan kasih sayang orang tuanya. Sepertinya hidupnya setelah dewasa, apalagi ketika dia mengalami pencapaian-pencapaian yang baik, keberhasilan-keberhasilan, sepertinya ini usahanya sendiri tanpa andil orang tua. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam anugerah-Mu hidup kami sempurna. Dalam anugerah-Mu kami mendapatkan segala sesuatu yang kami butuhkan, termasuk pergumulan-pergumulan kami. Makanya saat ini kami datang membawa semua permasalahan kami. Kami sangat percaya situasi yang sedang membebani hidup kami, Tuhan akan menolong dan kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menerangi jalan-jalan hidup kami. Mari Engkau berbicara kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada ungkapan, kacang lupa Pada kulitnya. Arti dari ungkapan ini mungkin menunjuk pada orang-orang yang mengalami sukses, tetapi kemudian melupakan orang-orang yang sudah berjasa mendukung dia meraih kesuksesan tersebut. Atau menunjuk kepada anak yang melupakan orang tuanya, melupakan jasa dan kasih sayang orang tuanya. Sepertinya hidupnya setelah dewasa, apalagi ketika dia mengalami pencapaian-pencapaian yang baik, keberhasilan-keberhasilan, sepertinya ini usahanya sendiri tanpa andil orang tua. Hal ini tentu saja salah. Sebenarnya ada yang lebih salah lagi dan lebih buruk lagi dari hal itu, yaitu sadar atau tidak, umat Tuhan seringkali melupakan kasih karunia Allah yang sudah memberinya berkat dan membuatnya sukses, berhasil dalam hidup ini. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23 sampai 34, sebuah perikop yang memberi gambaran tentang hal itu. Setelah mengalami kekalahan yang telak, Ben-Hadad Raja Aram melakukan konsolidasi dan setahun kemudian kembali menyerang orang Israel. Di sini sekali lagi bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih karunia-Nya, membela umatnya. Pasukan Israel kembali mengalami kemenangan yang luar biasa. Pasukan Aram kembali mengalami kekalahan yang telak. Tetapi patut disayangkan karena Raja Ahab kemudian melupakan kasih karunia Allah dan sikapnya itu sepertinya seolah-olah dialah yang membuat dia berhasil karena kehebatannya, karena keunggulannya, karena pasukannya yang luar biasa yang membuatnya bisa berhasil sebagai raja. Saudara-saudara, dari perikop ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, menikmati kemenangan tidak boleh membuat kita melupakan tujuan utama dari kemenangan tersebut. Kendati pertolongan Tuhan yang luar biasa
telah memberikan kemenangan kepada Raja Ahab. Tetapi sayangnya dia tidak tahu bersyukur. Raja Ahab lupa apa tujuan Tuhan membela dan memberinya kemenangan. Karena Tuhan ingin mencelekkan mata orang-orang Aram dan umat Israel bahwa Allah bukan sekedar Allah yang mati, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, pencipta alam semesta dan segala isinya. Mari kita membaca ayat yang ke-28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Orang-orang Aram ini mengolok-olok sesembahan orang Israel itu hanya Allah gunung, bukan Allah daratan. Artinya punya wilayah yang terbatas. Allah ingin lewat kemenangan itu orang Aram dicelikkan matanya bahwa Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dengan kata lain, kemenangan itu tujuannya untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain siapa Allah yang disembah umat Israel. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan seringkali membela kita. Meskipun sebenarnya kita tidak lurus-lurus amat dalam hidup ini. Hal itu dilakukan bukan berarti Tuhan setuju dengan sikap dan tindakan kita yang tidak selalu lurus itu. Tetapi karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita dan orang-orang di sekitar kita siapa dirinya yang sesungguhnya. Lewat keberhasilan, lewat pertolongan, lewat kemenangan atas masalah yang kita alami. Itu sebuah deklarasi ilahi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan penuh kasih setia. Tuhan punya kedaulatan yang tidak terbatas untuk mengatur segala sesuatu dan menjadikannya bagi kemuliaannya. Yang kedua, membuat keputusan tanpa Tuhan. Ini juga kesalahan Raja Ahab. Jika Ahab memandang dirinya sebagai hamba Tuhan, mestinya ia bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan terhadap Ben-Hadad yang telah menghina Allah dan menyamakan Allah dengan Allah lain, serta merendahkan umat pilihannya. Namun sungguh ironis karena Ahab ini melupakan otoritas, melupakan tentang kedaulatan Allah yang harusnya menjadi penuntun utama dalam hidupnya. Dia justru menjilat Ben-Hadad sebagai saudaranya. Bertindak berdasarkan keuntungan yang ditawarkan Ben-Hadad saat itu, bukan menurut apa yang Tuhan katakan. Kita baca di ayat yang ke-33. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan ku kembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Ini yang dilakukan oleh Ahab. Dia lupa bahwa kemenangannya karena anugerah Tuhan, bukan karena dia hebat. Di sini kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang kendati telah mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Dan itu terjadi berulang-ulang dia alami. Tetapi
hatinya tetap condong ke jalan yang berdosa. Dia tetap melupakan kebaikan Tuhan dan membuat sebuah pernyataan dan sikap yang memperlihatkan bahwa sepertinya semua keberhasilan, semua hal yang dia capai dalam hidupnya karena kehebatan dia. Dia tidak peduli apa kata Tuhan. Dia tidak peduli apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bagi dia adalah menikmati keberhasilan dan begitu ada kesempatan dapat keuntungan yang lebih besar, dapat uang yang lebih banyak, dia langsung buat putusan. Dia tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu cocok dengan apa yang Tuhan inginkan, karena dia berpikir ini kan karena kehebatan saya sendiri. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat seperti ini. Godaan sebagai orang yang diberkati Tuhan, godaan sebagai orang yang dibela dan mengalami kemenangan dalam hidup, seringkali justru kita melupakan dan mengambil jalan kita sendiri karena kita merasa diri kita kuat, hebat, pandai. Sesuatu yang mestinya kita waspadai setiap hari. Ingat selalu bagaimana Tuhan melepaskan dan menolong kita. Orang-orang tipe seperti ini dengan enteng bisa melupakan kasih karunia Tuhan dan mengklaim bahwa ini karena memang aku pantas menerimanya. Ini karena kepandaianku. Ini karena memang aku punya pengalaman. Jadi semua berkat, semua pencapaian hidup yang dia miliki, baginya itu sebuah display kehebatan dirinya sebagai manusia. Bukan sebuah deklarasi pekerjaan Allah yang luar biasa lewat apa yang dia capai saat itu. Kita mesti berhati-hati tentang godaan seperti ini. Sebab kalau tidak, kita akan mengikuti jalan hidupnya Ahab yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami situasi-situasi yang buruk dalam hidup kita. Diberkati Tuhan bukannya mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan kebaikan. Tetapi akhirnya kita menuju keburukan dalam hidup karena kita lupa itu semua kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menolong kami, membela kami sehingga kami bisa mengatasi masalah-masalah kami. Semua hal yang kami miliki kami diingatkan itu anugerah Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali bangga bahkan akhirnya menyombongkan diri seolah-olah apa yang kami miliki, apa yang kami capai itu kehebatan kami sendiri. Sehingga kami merasa tidak perlu sungguh-sungguh tunduk taat pada pimpinan Tuhan dalam keberhasilan kami. Bapa menolong, mengingatkan setiap anak-anak-Mu saat ini dalam status dan pencapaian apapun, mereka selalu ingat itu anugerah Tuhan dan membangkitkan hati yang penuh kasih, membuat mereka semakin taat, tunduk, dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah lewat keberhasilan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan, orang-orang di sekitar kami semakin melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara,
malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku